Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Pelkat Pelayanan Anak pada pagi hari ini. Apa kabar adik-adik? Kakak Kisya harap adik-adik tetap menjaga kesehatan beserta orang tua, opa, oma, om, tante. Tetap bersuka cita, selalu bersyukur dalam keadaan apapun seperti saat ini. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Apakah adik-adik sudah siap? Nah, selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau masuk dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan, semua lipat tangan adik-adik. Duduk dan tenang dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak-Mu di pagi hari ini ya Allah. Kami memasuk dalam hadirat-Mu, di dalam ibadah kami di pagi hari ini ya Tuhan. Sebelum kami mulai dari ibadah ini, kami mohon kiranya Tuhan datang di tempat ini dengan kerajaan-Mu lewat Roh-Mu yang kudus. Mengawali ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan Mars TA. Sambil tepuk tangan ya, dengan semangat. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunci bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, kita akan menyanyi lagi satu pujian dengan judul Di Pintumu. Adik-adik masih tahu kan dengan gerakannya? Di pintumu ku datang dan mengetok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah adik-adik, kakak Kisya akan mengajarkan satu lagu dengan judul Mendidih di Hati. Adik-adik ikuti ya gerakannya kakak Kisya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu tersenyum, ku selalu gembira, hilang dukaku.
ku tak akan mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendiri, 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 mendiri di hatiku. Sekali lagi, satu kali lagi ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu tersenyum, ku selalu gembira, hilangnya dukaku. Ku tak akan mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari adik-adik, sekarang kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum daripada itu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak dan juga adalah firman yang hidup. Di pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Duduk dalam sekeliling firman-Mu untuk kami memenuhi kehidupan rohani kami. Kami menikmati berkat rohani kami di pagi hari ini Allah. Sebelum daripada itu ya Allah, tuntun kami dalam pembacaan dan perenungan firman hari ini. Berkati kakak-kakak yang telah menceritakannya. Biarlah firman ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Lebih daripada itu ya Allah, kami melakukan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi, salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sontenus saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal dan segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan
meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat dan pada Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Selamat pagi adik-adik. Kak Inge sudah jumpa lagi. Sudah lama kita tidak berjumpa. Nah, sekarang Kak Inge akan bercerita. Cerita kita pada pagi hari ini. Kak Inge mau bertanya dulu sebelum Kak Inge cerita. Siapa yang di rumah kalau ada mainan suka habis main tidak ditaruh di tempatnya kembali? Nah, adik-adik, kalau adik-adik selesai main permainan, adik-adik menaruhnya kembali di tempatnya. Nah, kalau mama, papa minta adik-adik untuk menaruh kembali permainannya, adik-adik harus mendengarkannya. Nah, begitu juga dengan Paulus. Paulus diberi tugas sama Tuhan Yesus untuk menyampaikan kepada jemaat di Korintus. Nah, adik-adik, jemaat di Korintus itu mereka tidak mendengar lagi. Mereka selalu berbuat jahat. Mereka tidak mau mendengar. Nah, adik-adik, jemaat di Korintus itu adik-adik, mereka pada awalnya mereka itu jemaat yang takut akan Tuhan. Mereka beribadah, selalu dengar-dengaran apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka. Tetapi pada saat kota Korintus itu adalah satu kota perdagangan, kota yang sangat ramai. Nah, di sana beraneka ragam budaya. Nah, orang-orang Korintus mulai terpengaruh dengan budaya-budaya yang dibawa oleh orang-orang pedagang-pedagang itu. Nah, jemaat-jemaat di kota Korintus itu mereka akhirnya sudah mulai tidak pernah lagi mau berdoa, tidak lagi mau baca firman Tuhan. Adik-adik, mereka sudah tidak mau mendengar lagi apa yang Tuhan minta, taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan minta. Mereka tidak mau karena kebudayaan itulah yang membuat mereka menjadi pemberontak, suka berkelahi, suka membunuh. Akhirnya Tuhan Yesus mengutus Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat-jemaat di Korintus. Tugasnya Rasul Paulus ini berat sekali adik-adik. Tapi Rasul Paulus itu dengan sukacita, dengan gembira, dengan senang, dia mau melakukan apa yang Tuhan minta untuk dia. Dan dia pergi menyampaikan kepada orang-orang di Korintus, jemaat di Korintus, bahwa mereka tetap bertekun dalam doa, tetap setia kepada Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan. Walaupun orang-orang itu tidak mau mendengar, Rasul Paulus tidak marah, malah dia tetap memberitakan kabar keselamatan menceritakan tentang kabar keselamatan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mau menjadi saksi Kristus. Nah, kalau adik-adik mau menjadi saksi Kristus, adik-adik harus mendengarkan apa yang papa mama bilang. Adik-adik harus permainan, selesai bermain, adik-adik menaruh kembali permainannya di tempatnya. Terus kalau adik-adik mempunyai makanan yang lebih, kita harus berbagi dengan teman-teman. Jangan kita makan sendiri. Nah, Tuhan Yesus ajarkan kita supaya kita harus saling berbagi, menolong orang yang susah, yang sedih, yang sakit, yang kita harus pergi mendoakan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau seperti itu, adik harus mendengarkan apa yang dikatakan papa dan mama. Harus menghormati orang yang lebih tua supaya adik-adik diberkati. Nah, sekarang Kak Inge kita sudah dengarkan cerita tentang Rasul Paulus dengan semangatnya, dengan semangat dan dia ingin sekali bahwa orang-orang Korintus bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Nah, sampai di sini dulu cerita kita pada hari Minggu ini. Sampai jumpa. Bye-bye.
Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan sedikit cerita firman Tuhan. Kita akan merespon dengan lagu Aku Anak Terang. Adik-adik tahu kan? Dengan gerakan. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak pernah berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak pernah berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Semua lipat tangan, tidak lagi ada yang ribut. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir dalam kehidupan kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Marilah Engkau ya Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sebagai kakak kepelayan yang telah membawa cerita, maupun anak-anak yang telah mendengar firman Tuhan, kami adalah manusia biasa, kami adalah manusia yang berdosa. Namun di pagi hari ini ya Tuhan, biarlah lawatan Roh-Mu yang kudus datang mengampuni kami, sucikan dan kuduskan kami dan layakkan kami sebagai anak-anak-Mu, supaya firman yang baru saja kami baca dan merenungkan, itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami di mana saja berada, kiranya Tuhan berkati, lindungi mereka, jaga mereka bersama orang tua, bersama kakak, bersama adik, bersama opa, oma, di mana saja Tuhan memberkati mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa dan darah-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada halangan rintangan, bahkan maut sekalipun ya Allah. Supaya hari ini kami boleh dihibur, kami boleh dikuatkan oleh firman yang baru saja kami membaca dan merenungkan. Supaya dalam setiap langkah kehidupan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Inilah doa syukur kami Bapa, inilah permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada murid-murid-Nya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, untuk ayat hafalannya pada minggu hari ini terambil dari 1 Korintus ayat yang keempat yang menyatakan, Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku.
itu untuk anak TK dan anak kecil. Saya ulang satu kali lagi ya. 1 Korintus ayatnya yang keempat yang menyatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Untuk anak tanggung, terambil dari 1 Korintus ayatnya yang kelima yang menyatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Saya ulang satu kali lagi ya, untuk anak tanggung terambil dari 1 Korintus ayatnya yang kelima yang menyatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala hal macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, adik-adik, selesailah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik tetap menjaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol yang telah tersedia. Shalom.